Lu menjadi kewajiban selama 5 tahun ke depan harus dicicil 500 miliar Ya. per tahun. Total pokok utangnya 3,4 triliun, Pak. Oh, 3,4. Dibagi dua termin, Pak. Ya, sekitar 566 miliar. Miliar. Per tahun itu sampai 2028. Selanjutnya baru di tahun akhir 211 miliar. Untuk Jawa Barat ya hutangnya berapa? 3,4 triliun. 3,4 triliun. Sekarang sudah cicilan tahun keempat, Pak. tahun keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progres 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada informasi yang cukup menarik di mana Kang Deddy Mulyadi kembali bongkar-bongkar anggaran di Jawa Barat. Dan ternyata banyak hal yang kemudian baru ketahuan terungkap ke publik. Seperti misalnya bagaimana Jawa Barat itu menanggung beban utang yang harus dibayar tiap bulan ya kurang lebih 500 miliar. Karena ternyata bahwa Provinsi Jabar ini memiliki utang kurang lebih 3,4 triliun. Yang mana ini dipakai untuk membangun infrastruktur dan termasuk sarana masjid. Kita ingat bahwa beberapa tahun ya Pak Ridwan Kamil itu kan membangun sebuah masjid Al-Jabar yang begitu megah ya. Kita tidak tahu bahwa ternyata ada juga andilnya utang yang digunakan di situ dan biaya pemeliharaan juga yang cukup besar. Nah, seperti apa Kang Deddy kemudian memberikan sajian-sajian informasi bongkar-bongkar anggaran? Mari kita simak dulu sama-sama. Tinggal 9 triliun lagi ini duit kita. 9 triliun lagi. Oke. Betik. Tinggal 9 triliun lagi. 9 triliun lagi. Iya. Dari 9 triliun itu kita harus bayar apa lagi yang menjadi kewajiban rutin kita? Selain pemeliharaan gedung kantor apalagi? Itu Kertajati kita harus bayar berapa? Kertajati bentuknya penyertaan modal. Harus rutin tiap tahun. Tidak menyesuaikan dengan kebijakan. Untuk Kertajati tahun 2025 berapa? Tahun ini dialokasikan penyertaan modal sebesar 50 miliar. 50 miliar penyertaan modal untuk Bandara Kertajati. 50 miliar. Apalagi biaya pemeliharaan yang harus kita lakukan? Secara mandatori itu ya. Aset pemerintah provinsi yang harus dipelihara? Itu masuk ke fixed cost, Pak. Yang tadi yang 5 triliun tadi ya. Apa yang terbesar dari 5 triliun? Pemeliharaan yang tertinggi di luar gedung kantor? Perjalanan dinas ya. Bukan, maksudnya pemeliharaan. Pemeliharaan ya gedung sate ya, Setda ya. Ya itu gedung sate, ya kan kemarin sudah ada komponennya. Betul. Yang itu untuk semuanya 400 sekian, 900 miliar. Saya bilang bisa nggak setengahnya. Ya. Kemarin itu kan anggaran gubernur tuh, anggaran sekretariat daerah. Ya. Itu udah apalagi misalnya Pusdai berapa? Pusdai itu alokasinya dari biaya mandiri ya. Mandiri. Dari penerimaan. Dari infak masuk ke selain Pak, tapi juga ada pemeliharaan diusulkan. Subsidi kita berapa? Nggak besar Pak, hanya sekitar 1,5 miliar. 1,5 miliar per tahun. Terus masjid apa lagi? Al-Jabar mencapai 40 miliar. Biaya pemeliharaan per tahunnya Masjid Al-Jabar berapa? Al-Jabar itu ada di 42, Pak. Untuk 42 miliar. Al-Jabar per tahun biaya pemeliharaannya 42 miliar ke tahun. Ada hutang nggak yang dibayar pemerintah pusat yang harus dibayar? Pen Pak. Apa itu pen? Pen yang dioperasi itu. Dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional. pemulihan Ya, ekonomi. di tahun Dia 2021. kita pernah pinjam duit. Betul. Berapa pinjam duit Pemprov? 2,2 triliun Triliun. rupiah. Tahun berapa? 2021. Kita cicilan yang keberapa sekarang? Sekarang yang sekarang yang keempat, Pak. 4 Yang ya. keempat. Berarti lunas dong sekarang? Sampai 2029, Pak. 2029, Pak. Hah? Sampai 2029. Sampai Bapak Selesai. Saya tenginjem jujuk punya duit. Ya, tapi tanggung jawab pemerintah. Nah, dulu dananya dipakai apa? Pinjam itu. di pembangunan infrastruktur Pak. Apa aja yang dibangun? Infrastrukturnya jalan, terus juga
pengairan, air limbah, terus juga ada permukiman, ruang terbuka hijau, selanjutnya sarana peribadatan, revitalisasi pasar, dan satu lagi, Masjid Al-Jabar dari dana PEN kemudian. iya Pak, Oh. itu sarana peribadatan. Oh, jadi Al-Jabar itu dibangun dari dana pinjaman Termasuk ada. bagian. PEN berapa yang dibangunkan ke situ dulu? Detailnya saya Oh, nggak tahu. tidak. Yang jelas bahwa dari uang yang dipinjamkan dulu menjadi kewajiban selama 5 tahun ke depan harus dicicil 500 miliar Ya. per tahun. Total utang, pokok utangnya 3,4 triliun Pak. Oh, 3,4 Dibagi dua termin, Pak. dibagi dua termin. Karena ada Tahun 2021 2, Dan 2 triliun, Ah. kemudian berikutnya 1,9 Oh, triliun. itu pokoknya punya kewajiban nyicil aja. cicil. Ya, Bapak yang nyicilnya, Pak. Enggak, bukan saya, pemerintah provinsi. Saya punya duit dari mana? Ya nggak ada masalah kan, karena itu kan untuk kegiatan pembangunan gitu dulu. Iya. Ya, sekitar 566 Miliar. per tahun, itu sampai 2028. Selanjutnya baru di tahun akhir 211 miliar menyicilnya. Jadi memang ada ini Bisa minta penghapusan nggak ya ke pusat? penghapusan Hutang. diajukan aja Pak, bisa. Ya Allah, untuk Jawa Barat ya hutangnya berapa? 3,4 triliun 3,4 triliun. Sekarang sudah cicilan tahun keempat Pak. tahun keempat. Ya hapusin ya. Saya mau bangun jalan sama sekolah-sekolah. Udah. Ya, itu yang menjadi beban terberat kita, Pak. Ayolah, jangan anggap beban berat, semua beban ringan. Oh, beban Nggak ada ringan. masalah. Hutang PEN 500 miliar, mudah-mudahan ke depan pendapatan kita meningkat. Amin. Pendapat nggak apa-apa, PEN 500 miliar asal pajak kendaraan bermotornya dari 9 triliun nanti naik ke 11 triliun. Lunas segitu mah Pak. Harus optimis. Gitu. Berarti jalannya harus mulus dulu Harus ya, Pak? mulus-mulus, awas ya kok aing jalan halus ya temayar, awas. Ya sudah kan, kalau dari sisi prinsip-prinsipnya sudah, bahwa dulu kita tidak berarti dulu kita pernah ngutang tetapi uang kita dibelanjakan untuk yang lain gitu loh Pak. Nanti kita nggak boleh dulu kita ngutang, optimalkan aja kemampuan kita untuk diri kita dulu, sehingga kalau kita tidak mampu banget, sudah tidak ada, ya baru kita ngutang. Kalau saya sih logikanya kan, kalau dalam rumah tangga, kalau kita jangan sampai ada kejadian begini, misalnya begini, uang kita dikasih pinjam ke tetangga, dikasihin ke saudara, kita beras nganjuk ke warung. Nggak boleh itu Pak. Gitu. Kan sama dengan begitu, kita punya gaji nih, pendapatan sebulan, kasih tetangga, kasih saudara gitu kan. Anak-anak sekolah kita pinjam uang Bang Emo, jangan Pak. Udah gitu. Kita fokus, saya ingin mulai sekarang itu kita fokuskan seluruh belanja kita itu menjadi kewajiban kita berdasarkan undang-undang. Kita wajibnya apa sih menurut undang-undang, itu aja dulu kita laksanakan sebelum kita memberi pada yang lain. Jadi kalau nanti ada dana bantuan hibah, kemudian dana bantuan sosial yang bukan kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan atau banyak yang kemudian tidak kita anggarkan, ya kita jujur-jujuran hari ini kita fokuskan dulu untuk tuh bayar hutang PEN. Yang kedua, membangun sesuatu yang menjadi kewajiban pemerintah, bangun jalan, memberikan layanan rumah sakit, layanan puskesmas, menyiapkan RKB baru untuk sekolah-sekolah. Kita fokuskan itu dulu. Kalau kita sudah itu terpenuhi, baru kita bagi-bagi uang buat tetangga. Nah kemudian nanti termasuk saya kemarin bertanya kepada Om siapa? Purnomo. Om Purnomo, apa manfaat dari IT itu bagi layanan sosial, akses terhadap publik? Nah ini kan contoh-contoh yang sederhana tadi. Ayo coba cari penduduk Jawa Barat yang terbanyak desa mana. Wah, harusnya kan dalam waktu sekian detik harus datanya keluar. Yang gitu-gitu kan bisa di Google kan? Bisa. Nah, berarti harus segera dimasukkan di Google Om. Data penduduk update dalam setiap hari penduduk Jawa Barat. Tiap hari harus nanti kalau saya tuh pengennya di Google kita ini
orang tuh sudah bisa tahu berapa hari ini yang lahir, Iya. berapa hari ini yang meninggal, berapa hari ini yang nikah, berapa hari ini yang putus cerai di pengadilan agama. Penting bagi saya yang begitu itu. Ini harus akses setiap hari kan, update. Nah sekarang gini, kita lihat data di Google misalnya, data penduduk Jawa Barat itu kan data yang 3 bulan yang lalu. 6 bulan. 6 bulan. Hari ini kan terjadi perubahan, ada yang meninggal karena kecelakaan, karena sakit di rumah sakit, ada yang lahiran, kan tidak update. Nah gimana caranya nanti semua kita ini terkoneksi Pak? Sistem data kita ini terkoneksi ke setiap desa, kelurahan, kecamatan, bahkan sampai tingkat RT, terkoneksi ke rumah sakit bersalin, terkoneksi ke bidan, terkoneksi ke rumah sakit umum. Kan ke rumah sakit umum data meninggal harus segera update bahwa pasiennya yang masuk siapa, yang keluar siapa, yang keluar itu yang keluarnya sehat siapa, yang keluar dalam bentuk mobil jenazah siapa. Itu kan dalam sistem pembayaran mereka kan masuk, kan itu bisa terintegrasi, bisanya gitu. Harus bisa Pak. Oh, harus bisa.